Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakallahu khaira. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Fajar Cahyo di channel YouTube Cahyo Tani. Maju terus pertanian negeriku untuk kelangsungan hidup manusia. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pencampuran pestisida yang tepat. Karena masih banyak rekan-rekan petani yang masih kurang tepat ya, bukan salah, kurang tepat dalam hal pencampuran pestisida. Saya sering menjumpai rekan-rekan petani membeli pestisida dari toko pertanian, beberapa merek ya, dari 3 merek, 4 merek, bahkan 5 merek ya, dioplos menjadi satu. Nah, hal itu apakah bisa? Apakah baik? Baik. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Sambil menonton, jempolnya sambil dimainkan ya. Diklik tombol like-nya, lalu subscribe agar channel ini dapat berkembang untuk kedepannya ya. Pertama, bukan maksud saya di sini untuk mengajari ataupun menggurui rekan-rekan sekalian. Saya yakin rekan-rekan sekalian lebihlah paham ya untuk dunia pertanian. Namun mungkin dalam pembahasan kali ini ada yang bermanfaat ya untuk kawan-kawan sekalian, khususnya untuk pertanian ya. Karena di sini saya pun sifatnya masih belajar. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar ya. Kita di sini sharing ataupun belajar bareng. Adapun yang kurang jelas nanti bisa komentar di kolom bawah ya. Kita nanti ngobrol di kolom komentar. Baiklah, tidak perlu saya terlalu banyak bertele-tele, langsung saja kita ke pembahasan. Pestisida. Pestisida itu sendiri terbagi atas beberapa jenis ya. Salah satunya yaitu insektisida, fungisida, nematisida, bakterisida, herbisida, moluskisida, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya jenis-jenis tersebut mempunyai daya kerja berbeda-beda dan fungsi yang berbeda pula. Contohnya seperti herbisida. Herbisida adalah jenis pestisida untuk membunuh jenis gulma. Adapun insektisida itu adalah jenis pestisida untuk mengatasi ataupun mengendalikan jenis serangga, hama lah ya. Selanjutnya ada fungisida. Fungisida itu untuk mengendalikan jenis bakteri, jenis cendawan dan jamur. Lalu bakterisida itu untuk mengatasi jenis bakteri. Di situ ada lagi jenis pestisida nematisida, itu untuk mengatasi jenis nematoda. Dan ada moluskisida itu untuk mengatasi jenis siput ya, golongan moluska itu. Jadi di situ mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda dengan tujuan masing-masing seperti itu. Kali ini saya akan membahas tentang bahan pembawa kimia pestisida. Apa sih jenis pembawa kimia pestisida itu? Jenis pembawa kimia pestisida itu adalah surfaktan ataupun pencampur kimia aktif di dalam suatu pestisida. Seperti contoh
Ya, di sini ada beberapa jenis pestisida. Di sini ada insektisida, fungisida, herbisida, dan pupuk cair. Saya coba ambil satu. Seperti ini ya. Marathon 500 SL. Nah, ini yang saya maksud dengan bahan pembawa kimia pestisida SL. Nah, apa sih ini ya? Ini adalah yang saya sebutkan tadi, jenis kimia pencampurnya. Nah, ini sebetulnya untuk kode pencampuran kawan-kawan. Maka itu, nah ini perlu dibahas karena menyikapi sangat penting ya. Nah, di sini seperti ini kawan-kawan. Di setiap pestisida ya, baik insek, fungi, herbi, itu pasti ada kode seperti ini di belakang mereknya biasanya. Nah, ada SC, ada SC, ada SC, ada EC, ada SL, ada SP, ada WP, ada WG, dan macam-macam. Itu. Inilah yang saya maksud kimia pencampurnya. Cara membacanya seperti gimana? Seperti ini, kembali ya. Marathon 500 SL. Nah, jadi dalam kemasan marathon ini ya mengandung bahan kimia aktif yaitu dimehipo sebesar 500 gram per liternya yang terbawa oleh air. Jadi SL ini air kawan-kawan, soluble liquid. Itu. Selanjutnya ada EC ya. Nah, EC seperti ini. Nah, EC. Jadi dalam kemasan merek M Cindo ini mengandung bahan aktif fenopucap ya, sebesar 500 gram per liter yang terbawa oleh minyak. Kodenya EC, emulsible concentrat. Ini minyak ya kawan-kawan ya. Itu. Lalu ada lagi ini kawan-kawan, SC. Apa sih SC ini? Ya. Jadi dalam kemasan Morgan ini dengan merek dagang Morgan ini mengandung bahan aktif ya, bahan kimia aktif fipronil 50 gram per liternya yang terbawa oleh alkohol, soluble konsentrat. Ini SC kodenya. Jadi alkohol ya kawan-kawannya. Itu. Terus ada lagi. Nah, SP Metindo 40 SP. Apa sih SP? Nah, SP ini cara membacanya sama ya. SP ini soluble powder ya. Ini tepung. Nah, powder, my baby powder gitu ya. Nah, jadi bedak tepung ya. Tepung. SP soluble powder. Terus ada lagi WP. Ini wettable powder juga, tepung juga. Terus apa bedanya di sini? Bedanya SP dengan WP ya. Bedanya antara SP dan WP ya, itu ada di kelembutan tepung. Nah, adapun kelebihan SP, tepungnya lebih lembut dibanding WP. Lalu apakah bisa semua merek ini dengan berbagai fungsi ini dicampur menjadi satu untuk satu kali pengaplikasian? Jawabannya, kita harus pahami dulu tentang rumus reaksi pada pestisida. Kalau rumus matematika ya, 1 tambah 1 sama dengan 2.
sudah pasti ya. 10 tambah 10 sama dengan 20. Beda dengan rumus kimia. Ketika 1 ditambah 1 bisa sama dengan 1, ataupun 2, atau 3, atau 100, bahkan 1000. Itu perbedaan antara matematika dan kimia. Lalu dapatkah dicampur bahan-bahan ini? Jawabannya dilihat dulu jenis bahan pembawanya. Seperti contoh ya. Maraton SL ya. Akan kita campur dengan Starel. Apa ini Starel EC ya. Bisakah dua ini dicampur? Bisa. Namun kita lihat interval waktunya. Ketika minyak kita temukan dengan air ya, mereka dicampur tidak bisa lebih dari 25 menit pencampuran. Ketika lebih dari 25 menit, yang terjadi akan bahan pembawa minyak dia akan mengikat bahan pembawa air. Seperti itu. Jadi jawabannya di interval waktu ya. Bisa dicampur namun waktunya harus segera habis dalam kurun waktu pencampuran di bawah 20 menit. Ya, artinya habis mencampur ya, lalu tuangkan ke dalam tangki lalu diaplikasikan. Itu tidak bisa ditinggal merokok dulu, makan dulu, ngaso dulu, nggak bisa, karena akan berakibat mengurangi kualitas salah satu bahan aktif ketika kelewat batas. Dan ingat, batas waktunya maksimal 25 menit. Kalau dipaksakan, apa yang terjadi? Yang terjadi akan di sini tadi. Ya, di sini tadi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini kan artinya tidak ada fungsinya kita mencampur. Yang tadinya tujuan kita ingin menggandakan cara kerja racun, malah hanya fungsi salah satu. Nah, ini kan yang tidak kita harapkan. Itu maksud saya. Jadi kembali lagi pada interval waktu ya. Itu. Selanjutnya SL ataupun maraton ini kita contohkan ya, akan kita campur dengan SC. Nah, SL ya dengan SC kita campur. Morgan dengan maraton. Apakah bisa? Bisa. Nah, kita main ke interval waktu lagi. Jika lebih bagaimana? Yang terjadi sama, maka 1 ya, ditambah 1 bukan sama dengan 2 ataupun 3, malahan yang terjadi malah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini. Selanjutnya kita akan mencampur bahan pembawa yang sejenis. Seperti contoh Morgan ini lagi, yang bahan pembawanya SC ya, kita campur dengan atau kita mix dengan Virtaco yang bahan pembawanya pun SC. Apa yang terjadi ketika dua bahan pembawa ini kita campur? Maka 1 ditambah 1 maka sama dengan 1000. Ini yang saya maksud, karena satu golongan bahan pembawa. Dan kekuatan pencampuran ini ya, kedua bahan pembawa ini bisa hingga 1 tahun lebih. Kenapa daya kerjanya bisa 1000? Karena dua jenis insektisida ini memiliki tujuan yang sama untuk mengatasi ulat penggulung, penggerek, dan penghisap kalau pada tanaman padi. Nah, maka daya kerjanya menjadi lebih kuat, yang artinya kita dapat menekan biaya operasional melalui teknik pencampuran ini. Kenapa begitu? Saya contohkan ya. Virtaco ini direkomendasikan untuk tanaman padi yang mengandung 3 bahan aktif ya.
Ini kalau di tempat saya sini harganya 220 sampai 230. Ini digunakan untuk 1 hektar ya. 1 hektar. Kita akan membuat murah ya, ataupun terjangkau harga Pirtaco ini dengan kualitas yang sama dengan cara mencampurnya dengan Morgan. Nah, seperti ini. Inilah yang saya maksud 1 ditambah 1 sama dengan 1000. Kenapa begitu? Morgan ini cara kerjanya sama ya dengan Pirtaco. Dia bahan aktifnya sistemik dan kontak ya. Jadi dengan sasaran yang sama untuk hama, ulat penggulung daun pada padi, penggorek batang, penghisap seperti hama wereng sama dengan Pirtaco ya. Nah, kita akan membuat Morgan ini berubah rasa ya, berubah rasa menjadi rasa Pirtaco. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, kita akan mencampur keduanya. Kalau Pirtaco ini tadinya 1 botol 100 ml ini untuk 1 hektar, ketika kita mix dengan Morgan kemasan 250 ml ini akan mampu memiliki daya kerja yang lebih kuat dan mampu untuk diaplikasikan seluas 3 hektar. Itu karena kembali ke sini tadi 1 tambah 1 menjadi 1000. Jadi Morgan 250 ml ini kan harganya terjangkau ya, sekitar 70 sampai 75.000. Pirtaco-nya 220 sampai 225.000 ya. Nah, jadi berapa cuman? 225 ditambah 75. Nah, kalau Pirtaco semua sudah 600 sekian ya, hampir 700 ketika untuk sawah 3 hektar. Tapi ketika kita mix dengan Morgan, nah, akan menekan biaya operasional tadi. Itu kawan-kawan. Terus kedua insektisida ini ya, ketika dicampur ini memiliki kekuatan pencampuran ya, kekuatan pencampuran itu selama 1 tahun hingga lebih ya, tanpa menimbulkan reaksi pengurangan salah satu bahan aktif di dalamnya. Itu. Lalu agar lebih ngirit lagi ya, agar lebih ngirit lagi untuk kita mengaplikasikan pada hama di tanaman, kita cari Morgannya yang kemasan besar, saudara-saudara. Nah, kita contohkan Morgan kemasan 5 liter akan kita campur dengan Pirtaco. Nah, ketika Morgan 5 liter kita campurkan dengan Pirtaco ini, Pirtaco-nya ini kita beli 3 botol ataupun 300 ml gitu. Morgannya 5 liter. Kalau Morgan 5 liter ini di sini kawan-kawan di tempat saya ya di Rawajitu ini harganya 1.350.000 sampai 1.400.000 ya. Itu. Nah, Pirtaco 300 ml kita mix dengan Morgan 5 liter. Ini bisa untuk 15 hektar kawan-kawan. Itu bisa untuk 15 hektar, bahkan lebih ya, bahkan lebih. Dosisnya berapa? Dosisnya kita mengikuti anjuran Pirtaco. Nah, berapa anjuran Pirtaco dosisnya? Nah, padi sawah ya, penggerek batang padi, terus hama putih palsu ya, ini
112,5 mili per hektar ya. Artinya ini per hektar 120. Nah, berarti 1 botol lebih sebetulnya anjurannya ya. Berarti per liter airnya kita sekitar menggunakan dosis 1/4 mili ya, ataupun taruh setengah mili lah, itu setengah mili per liter. Artinya tangki 16 liter kita cuma menggunakan 0,5 umpama dikali 16 ya, sekitar 8 mili ya, sampai 10 mili per tangki 16 liter. Ngirit bukan? Nah, artinya ini bisa 15 hektar lebih kawan-kawan. Tinggal lihat intensitas serangan hamanya ya. Itu. Selanjutnya, saya contohkan apakah semua produk ini dapat dicampur menjadi satu dari bahan pembawa EC, SP, SL, SC. Apakah bisa dicampur menjadi satu? Jawabannya bisa, melainkan kita fokus kembali pada interval waktu ini tadi ya. Artinya dapat dicampur semua, tapi jangan lebih dari 20, maksimal 25 menit ya. Itu jangan lebih dari waktu tersebut, karena apabila lebih maka yang terjadi akan 1 ditambah 1 ataupun 1 ditambah 5 sama dengan 1. Nah, ini kan tidak kita harapkan. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, kita fokus pada interval waktunya seperti itu. Selain organik ya, seperti ini kan organik ya. Nah, kecuali selain organik ya. Organik ini seperti POMI, BK, E4 yang isinya bakteri ya. Bakteri ini tidak bisa dicampur dengan kimia apapun ya. Karena ketika dicampur dengan jenis kimia-kimia ini, maka bakteri yang terdapat di dalam merek tersebut akan mati, sehingga tidak fungsi kalau sudah mati. Seperti itu. Sepertinya itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kemajuan pertanian kita semua. Sampai jumpa kembali dengan saya di channel YouTube yang sama, Cahyo Tani, dan saya sendiri, Fajar Cahyo. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.